Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh sahabat RSUD Lewiliang. Ketemu lagi atau ngumpul lagi bersama kami di acara ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Masih bersama saya Amir dari tim PKRS. Dan kali ini ngobrol kita hari ini yaitu di perayaan Hari Gizi Nasional yang ke-61, di mana pelaksanaannya itu di tanggal 25 Januari 2021. Dan tema untuk Hari Gizi Nasional kali ini adalah remaja sehat bebas anemia. Dan untuk ngobrol kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan ahli gizi yaitu Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Halo. Oke, gimana Mbak Desi kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, Mbak Desi, mungkin Mbak Desi bisa memperkenalkan dulu nih untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, Mbak. Ya, semuanya selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang. Mungkin itu aja sih Om. Iya. Mbak Desi, ini kan temanya di Hari Gizi Nasional ya. Kita akan memberikan informasi nih untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Tema kali ini adalah remaja sehat bebas anemi, ya kan? Benar. Anemia ya. Kemudian slogannya itu gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Nah, kenapa sih tema ini maknanya seperti apa, Mbak? Terkait pandemi ya. Sekarang kita masih pandemi ini. Iya, ya, gitu benar. Ya, jadi sebenarnya dari beberapa tahun kemarin juga Kemenkes ngangkat tema Hari Gizi Nasional itu selalu berkaitan dengan generasi bangsa sih, ya. Kayak kemarin itu ya? Kayak tahun kemarin milenial, tentang gizi milenial. Sebelumnya juga masih tentang seputaran itu juga gitu loh. Kali ini remaja bebas anemia. Kenapa? Karena emang masih banyak ditemukan anemia pada anak-anak remaja kayak gitu loh. Dan ini memang masih perlu diperhatikan gitu. Jadi pemerintah ingin, ayo kita walaupun kita lagi pandemi, jangan lupa kita ada masalah yang memang harus kita selesaikan kayak gitu loh. Jadi pemerintah pikir ini adalah momen yang pas karena di masa pandemi ini orang-orang malah akan semakin berlomba-lomba untuk mengejar imunitas dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang benar gitu, yang baik gitu. Dan seiring dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan berlomba-lomba untuk mencapai imunitas yang baik, insya Allah ya pemberantasan anemia ini juga akan berjalan lurus gitu. Maksudnya sejalan seiring gitu. Oke, itu kan apa sih namanya tema ya. Nah sekarang mungkin untuk masyarakat awam nih, awam. Oh, sebenarnya mereka sudah familiar sih anemia itu kan. Oh, anemia itu kekurangan darah, cina ya. Tapi banyak juga, oh anemia tensinya, padahal bukan ya gitu kan. Nah, sebenarnya pemahaman anemia yang mudah sekali untuk dimengerti oleh masyarakat itu seperti apa sih, Mbak Desi? Yang perlu dipahamin banget itu adalah anemia bukan tensinya rendah. Bukan karena masih banyak ya di masyarakat tahu. Iya benar. Ini kenapa tensinya rendah? Itu aja dulu. Gitu kan. Iya, jadi itu aja dulu. Karena kalau lebih spesifik lagi orang-orang suka bingung apa sih HB gitu kan? Itu HB apaan HB bener nya. Jadi itu aja dulu. Tekanan darah rendah itu bukan anemia gitu. Jadi ibu kalau ntar di tensi rendah, itu bukan anemia gitu. Ya itu aja dulu sih Om sebenarnya ya. Jadi pengertian anemia sendiri adalah ketika kondisi tubuh mengalami persentase sel darah merah yang rendah daripada seharusnya, seperti itu. Gitu ya. Berarti kan kekurangan sel darah merah bukan tensi. Sekarang gini. Gimana sih cara mengetahui bahwa ini remaja gitu kan? Ya sekarang kan remaja ya, lebih ini remaja. Gejalanya gitu loh, bahwa si remaja tersebut memang kekurangan apa sih? HB-nya rendah gitu kan? Mengalami anemia. Kalau soalnya 5L lemah, letih, lesu, lumayan kayak gitu kan. Nah, atau yang lebih mudah yang bisa dipahami oleh masyarakat, karena kan kita sekarang memberikan edukasi ke masyarakat ya Mbak Desi ya. Dan masyarakat tuh paham. Gimana tuh Mbak di saat di rumah? Jadi kekurangan zat besi itu belum tentu anemia gitu ya. Karena kalau udah anemia itu berarti itu udah berkondisi yang memang harus udah dapat perhatian gitu. Nah, tapi dengan kekurangan zat besi tadi itu memang sudah ada gejala-gejala yang bisa kita lihat juga ya.
Yang umum-umum aja sih, kayak orang-orang udah pada tahu dan dipromosikan seperti sebelum-sebelumnya, kayak cepat capek, cepat lelah seperti itu, terus susah konsentrasi, kunang-kunang, kelihatan juga kunang-kunang, dan yang kalau udah lebih parah itu kayak kupingnya berdenging. Gitu ya. Dan yang paling kalau udah semakin lebih parah lagi tuh di sini, di konjungtivanya itu udah putih gitu. Gitu. Ya. Jadi di bagian bawah mata itu udah putih. Itu berarti dia sudah mengalami anemia umumnya. Gitu. Berarti kalau misalkan lebih sulit konsentrasi aja sih gitu. Gitu ya. Jadi tetap ya dari keluhan di fisiknya ya gitu kan, akan lebih lanjut lagi mungkin pas dilihat dari kelopak mata bagian bawah kayak gitu kan. Oke. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa misalkan anggota keluarga atau remaja tersebut memang mengalami anemia seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga? Apa yang harus dilakukan keluarga? Yang jelas pertama ya sebaiknya memang dicekkan ke fasilitas kesehatan. Kalau memang perlu, apakah perlu dicek lab atau enggak itu gimana nanti atas saran dokter ya, atas advice dokter seperti itu. Kalau untuk dari keluarga sendiri sih yang paling sangat cepat dilakukan itu adalah dengan melakukan perbaikan asupan. Asupan. Jadi keluarga mempersiapkan bahan-bahan makanan yang memang bergizi imbang untuk menopang kondisi si anak atau siapapun kerabat yang ada yang mengalami anemia ini seperti itu. Dan mungkin kalau nanti udah konsultasi sama dokter, perlu atau tidaknya suplementasi zat besi seperti itu aja. Kan tadi kalau saya simak itu loh Mbak Desi, kekurangan zat besi. Ya. Kemudian salah satunya nanti di saat terjadi anemia dikarenakan kekurangan zat besi, berarti harus penambahan zat besi. Nah, zat besi sendiri ini didapatkan dari apa saja Mbak Desi? Yang gampang nih ya, yang gampang oleh ibu-ibu di rumah gampang, gitu kan, betul gitu kan. Iya. Jadi zat besi ini sebenarnya banyak terdapat dari berbagai macam bahan makanan ya, ya Om ya. Jadi kan kita kalau makan tuh sehari biasanya 2-3 kali ya. Terdiri dari nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, ya kan. Terus jadi zat-zat besi ini, zat-zat terbaik ini terdapat pada produk-produk makanan hewani, gitu ya. Jadi yang mengandung, yang terserap dengan baiknya itu tuh seperti kayak dari daging merah, ikan, unggas, hati ayam, hati sapi, pokoknya dari hewani yang seperti itu. Nah, ini penyerapannya sangat baik, dia bisa 2 kali lipat penyerapannya, gitu. Dan dia langsung terserap. Jadi ada inhibitor atau penghambat dari zat inhibitor atau zat penghambat dari bahan makanan lain yang memang bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, tetapi karena ini si daging, unggas, ikan ini adalah golongan dari hewani, dan dia ini jenis besinya tuh besi hem. Besi hem, jadi dia langsung terserap. Walaupun ada inhibitor, dia tidak menghambat gitu, tidak menghambat penyerapannya. Tadi agak menarik nih, di saat ada yang menghambat itu ya Mbak Desi ya, sangat menarik. Di saat misalkan orang tersebut asupan zat besinya, sumber-sumber zat besinya gitu kan, tapi ini ada penghambat itu. Apakah memang di saat kita mengkonsumsi makanan tersebut, ada nggak sih makanan lain yang memang tidak boleh kita berbarengan? Betul, misalkan makan nih dengan sumber-sumber zat besi gitu kan, yang mengandung zat besi, tapi ada nggak minuman atau apa yang memang tidak boleh berbarengan? Iya, ada beberapa jenis ya yang umum. Jadi aku jelasin dulu mungkin sedikit. Zat besi itu ada 2 jenis ya. Ada hem, ada non hem. Yang kayak aku bilang tadi, yang hem itu dari zat-zat besi yang bersumber dari daging, unggas, ikan, seperti itu. Nah, ini penyerapannya langsung yang aku bilang tadi 2 kali lipat, walaupun ada inhibitor atau penghambat, dia langsung terserap. Nggak ngaruh ya? Iya, nggak berpengaruh. Sedangkan yang zat besi non hem ini biasanya dia lebih banyak terdapat pada nabati ya, terus kayak sayur-sayuran, serealia, terus buah-buahan, kacang-kacangan, even susu sama telur pun walaupun dia hewani itu dia zat besinya non hem gitu ya. Walaupun dia hewani, nggak kayak teman-teman yang tadi gitu, dia penyerapannya nggak langsung gitu ya. Dia non hem. Nah, jadi
untuk makanan-makanan yang zat besinya bentuknya non-hem seperti serealia, kacang-kacangan, telur, susu, itu tuh memang perlu dibantu penyerapannya sama si yang hem. Jadi harus bareng. Kayak gitu. Pertama itu dulu ya. Jadi harus bareng gitu Om. Nggak bisa dipisah. Biar penyerapan dari si yang non-hemnya ini besinya masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita nggak makan barengan sama si yang hem, si besi daging, si unggas, si ikan tadi, kita bisa misalkan susu doang atau nambah doang terus gitu kita ya? barengan makannya sama makanan-makanan yang mengandung inhibitor juga, kayak kacang-kacangan tuh ada asam pitatnya, teh ada polifenolnya, kopi ada kafeinnya, berbarengan. Itu akan terjadi gangguan penyerapan. Mungkin malah nggak akan terserap seperti gitu itu. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi berarti bisa menggambaran ya ke masyarakat bahwa di saat zat besi itu memang ada dua macam, yang memang dari apa sih namanya daging-daging seperti itu dengan secara langsung dia akan diserap, tapi ada lagi dari susu, kedelai gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh berbarengan dengan seperti kopi, ya, teh kayak gitu kan. Iya. Dan untuk jaga aman-amannya aja sih. Jadi kalau kita lagi makan besar, nggak usah barengan sama susu atau kopi atau teh kayak gitu. Ntar aja, udah selang 2 jam. Ada jeda ya? Ada jeda, bukannya nggak boleh, tapi ada jeda gitu. Nunggu pengosongan lambung sebelumnya dulu gitu. Oh gitu, oke. Karena kan kayaknya enak banget kalau misalnya kita makan minumnya air teh gitu kan. Nah, air teh panas Sundanya, padahal itu kan ternyata ya bisa berpengaruh juga ya kalau misalkan kita berbarengan dengan yang tadi. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Liwelang sebenarnya simpel, tapi ya di saat kita ternyata memang makanan memang sudah bagus gitu ya, tapi ternyata caranya ya, cara mengkonsumsinya pun memang ada. Ya bukan ada aturan, tapi memang harus lebih bagus gitu kan, ya, harus diperhatikan kayak gitu. Dan informasi untuk sahabat-sahabat RSUD Liwelang, kalau memang ingin bertanya interaktif dengan kami, silakan nanti di kolom komentar di IG Live ya, kita tunggu. Oke, Mbak Desi, masih tentang anemia ya, masih tetap dengan anemia karena memang sebenarnya menarik sekali ini anemia. Iya. Apabila orang tersebut atau remaja tersebut dalam mengkonsumsi makan makanan terkadang ya tidak bisa terpenuhi gitu kan dengan makanan. Saya baca dari apa sih namanya kegiatan dari tema sekarang ini dengan adanya pemberian tablet tambah darah ya, TTD. Ya itu. Gimana itu untuk yang TTD itu, tablet tambah darah itu? Seperti sebenarnya ini program pemerintah ya, udah lama banget dalam upaya menangani anemia pada remaja dan usia produktif gitu kan. Pemberiannya itu kalau karena ini fokusnya remaja ya, remaja itu diberikan 52 butir. Diberikan 52 butir. Kalau ibu hamil itu 90 butir ya di masa kehamilannya. Ya memang harus dikonsumsi gitu kan. Karena memang dalam tablet, dari satu tablet itu mengandung 60 mg zat besi dikombinasiin sama folat 0,4. Nah, ini emang sudah diperhitungkan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya anemia. Gitu. Itu menarik, 52 butir untuk remaja. Nah, itu apakah di dalam 52 butir itu dia di masa fase remaja tersebut atau bisa tetap diulang? Disesuaikan dengan kondisi atau gimana tuh, Mbak? Dia dalam jangka waktu tertentu sih memang. Jadi kayak misalkan apalagi perempuan ya, kan ada menstruasi itu, apalagi pada pas menstruasi itu dia benar-benar harus konsumsi 10 butir untuk mengganti kehilangan sel darah merahnya yang terbuang saat menstruasi. Bisa diulang dong, karena kan usia remaja itu menurut WHO ya 10 sampai 19 tahun. Kalau BKKBN itu 10 sampai 24 tahun. Jadi kok cuma sekali dikasih ya. Sedangkan siklus pergantian regenerasi sel darah merah aja 3 bulan sekali Berarti sebenarnya sih mungkin lebih bagus dengan makanan ya. Iya, harus dikombinasikan dengan makanan dulu. Kalau misalkan memang perlu bantuan untuk suplemen yang lain. Nah, sekarang Mbak Desi, di saat di rumah gitu kan masyarakat atau sahabat-sahabat RSUD Liwelang yang mengalami anemia tersebut gitu kan, selain otomatis konsultasi ke dokter, kemudian nanti mungkin arahan dari dokter harus mengkonsumsi obat dan sebagainya. Nah, untuk tidak lanjut di rumahnya seperti apa? Tetap makan makanan yang tetap menjaga seperti yang aku bilang tadi. Seperti biasa ya, makanan bergizi seimbang itu perlu. Enggak yang buat orang anemia aja, semua orang juga perlu ya Om, untuk mencegah dalam upaya preventif seperti itu. Jadi
kalau memang sudah terjadi anemia, sudah mengalami anemia, ya harus wajib banget mengkonsumsi makanan bergizi seimbang tadi dengan mengkombinasikan makan tadi dan menjaga makanan-makanan penghambat ya tadi ya Om ya. Dan ada satu lagi itu makanan-makanan yang memang dia malah membantu penyerapan si zat besi, contohnya kayak vitamin C dalam buah-buahan kayak gitu. Nah itu membantu penyerapan si zat besi tadi. Selain itu melakukan aktivitas fisik untuk melancarkan metabolisme juga dalam tubuh ya. Kemudian untuk nih di masa pandemi nih, di masa pandemi berpengaruh nggak sih orang yang memang punya HB-nya rendah lebih rentan nggak terkena apa sih namanya? Terkena corona. COVID-19 ini gitu kan? Iya. Mekanismenya sih karena kan sel darah merah ini nantinya mengikat oksigen ya. Sedangkan kalau orang corona aja itu dia lebih sering gejalanya itu ya umumnya kan kalau yang sudah lebih parah dia mengalami hipoksia. Nah, which is itu kan dia kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan sel darah merah juga, kalau dia kekurangan sel darah merah juga, oksigen yang dia dapat juga dari mana gitu untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi untuk sahabat-sahabat RSUD tentunya di saat corona ini, di saat pandemi ini ya tetap ya harus ngejaga harus menjaga kemudian asupan gizinya, jangan sampai kita terjadi anemia. Ini akan memperberat kali ya nantinya. Mungkin sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang ingin ngobrol bareng bisa di kolom komentar. Kita sambil ini aja ya Mbak Desi ya, ada beberapa yang udah ini juga ya, yang udah masuk di sini. Bentar, saya lihat dulu, ada beberapa yang apa tuh? Kita terkait dengan yang pandemi dulu sebentar. Oke, ini. Dari Gunawan Hendra 10A. Assalamualaikum, gimana cara memenuhi kebutuhan gizi di masa pandemi yang paling sederhana? Kayak tadi, makanan bergizi seimbang, terus jangan lupa kalau memang perlu mengkonsumsi suplemen tambahan ya, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan kalau memang mengalami anemia perlu dong vitamin suplemen zat besi, apalagi remaja putri ya, dan ibu hamil. Mbak Desi, saya menarik sekali di sini di saat kita makan-makan di rumah, selain yang tadi disebutkan sama Mbak Desi, boleh diberikan suplemen. Nah, suplemen yang aman gitu kan, yang bisa dikonsumsi oleh sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Menurut pandangan dari gizi, apa tuh Mbak? Apakah boleh dijual bebas di apotek kayak gitu atau gimana? Boleh ya? Iya, boleh ya? Dalam kadar tertentu memang boleh, karena konsumsi vitamin C kayak vitamin C ya misalnya, Om ya. Itu masih diperbolehkan sampai 700 mg masih diperbolehkan. Cuma memang kadang ketahanan orang ya. Karena itu kan sifatnya asidik, asam. Jadi ada orang yang emang nggak tahan gitu sampai dia mual. Gitu sih. Misal ya vitamin C. Salah satunya ya. Kemudian ini ada lagi dari saya lihatin nggak apa-apa ya keluar dari konten ini ya. Jadi ini dari Depti Pratiwi. Apakah diet ketat pada remaja dapat memicu terjadinya anemi? Nah, anak-anak ABG nih ya. Anak-anak ABG aduh udah gemuk sedikit ya langsung gitu kan dietnya tidak sesuai gitu kan, nggak makan nasi, nggak makan ini, nggak makan itu. Gimana nih Mbak? Kayaknya pertanyaan menarik sekali ini. Berpengaruh pada anemia. Berpengaruh nggak sih terhadap anemi? Berpengaruh sangat ya? Dia sangat berpengaruh. Karena kalau diet itu memang perlu dipertimbangkan, diperhitungkan banget ya. Semana sih seperti apa sih diet yang sehat itu gitu. Karena sebenarnya diet yang sehat itu cuma mengurangi dari yang 100% mungkin jadi 70%, tapi komposisinya sama gitu. Jadi nggak akan begitu kehilangan zat-zat gizi makro ataupun mikro seperti kayak diet ketat yang orang-orang pikir gitu, sampai ngilangin nasi, sampai ngilangin proteinnya juga, atau bahkan sampai yang vegetarian gitu. Kalau yang vegetarian tuh lebih parah lagi, dia lebih rentan mengalami anemia karena kan apalagi yang vegetariannya benar-benar vegan, nggak ada protein hewani sama sekali. Sedangkan kan kita tahu ya zat besi tadi ya Om, zat besi terbaik yang penyerapan terbaiknya itu yang dari protein hewani ya, kayak daging, unggas.
seandainya nih sahabat-sahabat RSUD Lewili yang ingin apa sih namanya program ataupun konsultasi tentang gizi bisa ya? Bisa. Oke, di hari Senin sampai dengan Jumat ya. Oke ya. Jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewili yang apabila memang mempunyai keluhan ataupun ingin konsultasi dengan ahli gizi di kami, kita praktek dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dan kalaupun teman-teman ingin mengetahui program diet seperti apa yang bagus itu, kita juga ada nanti di medical check up, itu nanti di hari Senin sampai dengan Jumat. Kita lanjut ya Mbak Desi ya. Kemudian ini ada lagi nih, kesehatan pikiran itu salah satu bentuk gizi yang seimbang nggak sih? Jadi sebenarnya ini lebih ke gini. Gue kalau banyak pikiran gitu ya, gitu. Itu berpengaruh nggak sih? Nah kayak gitu loh kayaknya nih Mbak. Gimana Mbak Desi? Iya, jadi kesehatan ini lebih kesehatan mental sebenarnya lebih ke psikologis sama ke psikiater ya ranahnya ya, bukan ke. Biasanya kalau misalkan dia ada psikologis malah nggak mau makan ya? Iya, tapi bukan berarti nggak ada berpengaruhnya terhadap kegizian gitu ya, maksudnya pasti berpengaruh karena seperti semboyan aja dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat gitu. Jadi pasti akan berkesinambungan, pasti akan relate gitu ya, akan berhubungan gitu. Oke ya, jadi ini untuk yang bertanya, jadi mungkin lebih banyak ke faktor psikologis. Kemudian ini ada lagi dari Herwipa. Herwipa itu pertanyaannya adalah jenis makanan apa saja yang bisa membantu menambah kalsium dan zat besi untuk remaja? Sebenarnya tadi udah dibahas ya, berarti tapi bolehlah dijelaskan lagi. Mungkin yang simpel, yang mudah, yang bisa didapatkan dengan mudah oleh sahabat-sahabat RSUD Lewili untuk menambah asupan kalsium dan zat besi ya. Iya. Tetap ya harus makan protein hewan itu wajib ya. Terutama utamain lebih banyak ke yang daging merah, pokoknya daging merah, ikan, unggas, hati ayam, hati sapi seperti itu. Itu aja dulu. Terus itu untuk kalsium bisa dari susu dan turunannya kayak keju. Tapi usahain jangan berbarengan. Karena si kalsium tadi ya termasuk salah satu penghambat kalau misalkan kita makan yang tadi aku bilang non-hem tadi. Oke ya, jadi itu tadi ya, tetap sebenarnya sumber-sumber makanan mudah sekali kita dapatkan ya, seperti dan nggak usah harus yang mahal-mahal ya, yang ada di sekitaran kita pun istilahnya kita bisa dapatkan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Kang Bayu 46. Jadi pertanyaannya, untuk anak yang nggak suka buah sama sayur, nah mungkin dari ahli gizi bisa memberikan solusi, bisa memberikan tips. Sebenarnya ini permasalahan ibu-ibu yang punya anak ya, yang punya balita terutama gitu kan, pasti susah deh gitu kan, sayur gitu, buah-buahan. Ada nggak sih solusinya Mbak? Ini umurnya nggak diketahuin sih. Umurnya nggak disebutin sih, tapi untuk anak, jadi mungkin ya biasanya balita kali ya. Rata-rata balita atau di bawah 12 tahun biasanya agak susah ya untuk makan buah dan sayur gitu kan. Sebenarnya kan untuk masalah ini kan preferensi ya, preferensi makanan jatuhnya udah ke situ. Jadi kalau anak udah picky eater itu biasanya pasti dia ini, jadi sebenarnya bukan remaja putri ya Om ya, tapi betul, ini keluar ya, tapi nggak apa-apa. Udah bukan remaja. Kalau remaja mungkin udah lebih mudah ya gitu kan. Jadi untuk pembentukan preferensi makan sendiri itu tuh sebenarnya nggak cuman sebentar ya, itu memakan waktu dari dia mulai makan gitu. Jadi memang perlu ini buat ibu-ibu yang mungkin anak-anaknya susah makan atau mungkin yang anaknya baru makan, itu benar-benar harus dijaga polanya dengan baik gitu. Gitu. Karena jadi kalau dari awal aja emang nggak dikenalin buah dan sayur, jangan heran kalau nanti anaknya juga malah nggak susah makan buah dan sayur. Gitu. Karena kebiasaan makan itu melibatkan psikososialnya dia juga gitu kan, dan juga tes dia juga. Jadi memang harus dibentuk dari dia mulai makan. Tapi kalau udah terlanjur kayak begini, nggak apa-apa, pelan-pelan dicobain ke anaknya ya. Mungkin dengan pertama sebenarnya banyak cara sih Om ya, gimana kreatif ibunya dengan membentuk variasi-variasi ya. Iya, bisa. Buahnya dibikin apa kayak bisa. Gitu kan. Misalkan variasi menu ya, sayurnya disumputin, atau mungkin ajak masak bareng anaknya. Jadi anak-anak kan suka kepo ya kadang-kadang ya Om ya. Jadi apa sih ini Bunda gitu kan, gitu, sampai dikenalin. Kemudian wortelnya dibikin matang. Iya, bisa juga seperti itu Om. Gitu, jadi emang perlu perlahan-lahan, jangan dipaksa ya, intinya jangan sampai dipaksa
anak harus makan sayur dan buah padahal dia belum mau gitu. Tapi pelan-pelan coba dikenalkan dengan baik-baik dengan insting ibunya gitu. Kemudian sebenarnya ini ada tuh dari Doni Hilal Langit, sebenarnya lebih ke apa sih pengertian sehat kayak gitu. Pengertian sehat. Nah, sebenarnya kan sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik dan mental ya. Nah itu jadi Mas Doni Hilal Langit, jadi keadaan sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, sehat dan mental begitu ya. Sehat secara keseluruhan. Secara keseluruhan kayak kognitif, sosial, psikologisnya juga. Kemudian ini ada dari Suryantirini. Jadi bagaimana caranya untuk mencegah terjadi anemia? Saya tadi udah disebutin ya. Udah. Untuk mencegah tadi asupan zat besi. Kemudian memang kalau masih dibutuhkan suplemen bisa dibantu dengan suplemen ya, Mbak Desi ya. Kemudian karena ada mitos remaja tidak boleh makan ikan, ada mitos remaja tidak boleh makan ikan takut head amis. Sebenarnya, nah benar. Mitos ini sebenarnya bukan hanya untuk remaja nih Mbak Desi, karena kalau yang saya tahu di daerah-daerah biasanya gini, punya mitos sendiri-sendiri. Nah, habis melahirkan teh nggak boleh makan ikan hanyir katanya. Justru dia teh makan ikan asinnya doang gitu kan, daging yang kayak begitu teh nggak boleh katanya gitu. Nah, sebenarnya itu salah ya? Salah dong, salah besar ya, salah kaprah. Ada juga yang nggak boleh buah-buahan juga ya. Nah, sebenarnya ini nggak boleh. Ibu hamil, ibu menyusui itu perlu asupan yang optimal, apapun harus lebih banyak ya. Iya, apalagi protein, karena kan dia ibaratnya baru terluka ya, terluka secara fisiknya. Jadi memang perlu perbaikan dan pemeliharaan yang ini membutuhkan protein nih untuk ngebenerinnya lagi gitu lah. Jadi memang nggak ada pantangan, ikan, daging, telur semuanya boleh, kecuali memang si ibunya ada alergi ya. Untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang nih, dengan mitos misalnya remaja yang habis menstruasi atau ibu yang habis melahirkan itu tidak boleh makan ikan dan sebagainya, itu ternyata mitos ya. Kemudian ini ada dari Novir mau tanya, makan banyak tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap tubuh, apa ada gangguan metabolisme? Nah, sebenarnya ini juga. Padahal kalau ini mah diinginkan oleh semua orang ya, makan banyak tapi nggak gede gitu kan. Nah, cita-cita gitu kan. Ya Om ya. Iya benar-benar. Gimana nih Mbak? Apakah memang itu penyerapannya atau memang bagus aktivitas mau apa sih namanya metabolisme mungkin bagus metabolisme tiap orang kan beda-beda ya. Ada ini jenis namanya ectomorph. Jadi dia makan banyak tapi dia nggak gemuk-gemuk gitu. Benar. Kalau saya makan dikit tuh gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu sampai kita benar-benar cek ke dokter gitu. Ada apa dengan saya gitu. Apakah memang saya memiliki hipertiroid atau mungkin kadar tiroid saya tinggi gitu kan? Atau memang aktivitasnya tinggi atau memang aktivitas saya tinggi. Jadi benar-benar harus dicek secara spesifik sih gitu. Jadi nggak bisa cuma tebak-tebak sendiri. Jangan tebak-tebak manggis ya. Nah, untuk Novir nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi di kami ataupun nanti dengan medical check up ya dari hari Senin sampai dengan Jumat. Ini masih ada lagi dari lumayan itu Mbak Desi, banyak juga nih. Dari Indriani, saya mengalami susah tidur di malam hari. Adakah konsumsi makanan atau hal lain yang bisa membuat saya ngantuk? Nah, ini kalau makan Indomie yang banyak malah tidur gendut yang ada ya. Jadi mungkin gini, Indriani ini ada nggak sih makanan yang bisa membantu, mungkin kayak gitu kan? Umumnya sih kita biasa sering nyaranin minum susu ya kalau malam itu, karena susunya yang rendah lemak otomatis low fat dong. Iya boleh. Sebenarnya susu sapi sih yang penting, bukan susu kental manis ya Om ya. Karena itu bisa membuat rileks juga gitu loh. Jadi lebih ke kalau susu. Coklat lebih rileks ya kalau itu sebenarnya belum benar-benar ini penelitiannya masih berlanjut ya gitu ya. Om ya. Jadi yang jelas susu mungkin ya. Susu sih lebih ke untuk Indriani sudah jelas. Jadi misalkan di saat tengah malam ternyata itu ada dua kemungkinan, dia nggak bisa tidur itu karena gelisah karena kelaparan atau gimana ya. Itu kan benar-benar bisa jadi kalau kita lapar harus tahu dulu ya Om penyebabnya apa. Harus ini dulu di malam hari itu nggak bisa tidurnya apa karena memang lapar ditahan-tahan gitu kan,
Atau memang ada memang faktor banyak yang lain, faktor tapi yang lain. dari Mbak Desi mungkin bisa dijadikan referensi bahwa bisa minum terus hangat ya kayak gitu kan. Kemudian ini sebenarnya ada tadi yang saya bilang menarik itu yang bentar ya Mbak Desi nih. Sorry. Oke, sebentar. Ya. Ini ada masih dari Iwan Dibet. Cara tahu kalau HB rendah itu gimana untuk pemeriksaan dini di rumah? Sebenarnya tadi udah diceritain ya, untuk mengetahui gimana sih bahwa ternyata memang HB kita rendah. Tapi mungkin bisa boleh dijelasin lagi sama Mbak Desi untuk sahabat RSUD Lewiliang. Oke. Jadi kalau mau tahu kita anemia apa enggak, sebenarnya sih paling cepat itu ngeliatnya dari bawah mata. Dari mata dari ya, mata dulu kita aja. Gini ya. Pucet apa enggak, terus tangan juga itu kulitnya pucet apa enggak gitu. Itu udah akut sih, biasanya udah parah ya. Jadi kalau udah kayak gitu sebaiknya emang langsung cek aja ke lab. Kalau pemeriksaan HB di rumah secara mandiri kayaknya belum ada ya Om ya. Belum ada ya, betul. Belum ada, harus terus dibantu dengan tenaga medis. Harus dibantu dengan tenaga medis ya, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk Iwan Dibet, mungkin yang paling mudah di saat kita di rumah dengan 5 gejala tadi ya, lemah, dan satu lagi yang paling mudah adalah dengan melihat kelopak mata ya. Apabila terlihat pucat seperti itu, jangan ditangani sendiri, tapi langsung konsultasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Boleh nanti ke RSUD Lewiliang di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Kemudian ada lagi ini dari Ami. Oke ya. Pernah HB sampai di angka 4. Sampai dokter kaget, kok bisa ya nggak pingsan katanya gitu kan. Kemudian ditambah 4 labu kali ya, 4 labu kantong nggak naik signifikan. Sampai akhirnya di angka 10. Hal ini bisa saja terjadi lagi enggak? Jadi gini, ini punya pengalaman pribadi kemungkinan. Pernah mengalami HB-nya yang turun sampai di HB 4, kemudian diberikan transfusi darah sebanyak 4 kantong tidak signifikan, sampai akhirnya dia ditambah lagi, sampai akhirnya di angka 10 gitu kan HB-nya. Nah, bisa nggak sih terjadi lagi kejadian seperti ini? Apakah ada nggak pengaruhnya ataupun kebiasaan pola makannya kayak gitu? Bisa aja terjadi kalau memang sebelumnya ada riwayat seperti itu dan kemudian dia nggak memperbaiki atau melakukan upaya pencegahan terjadi lagi gitu. Bukan hal yang nggak mungkin, apalagi kalau dia perempuan ya Om ya, kan dia menstruasi, belum lagi kalau emang menstruasi tadi itu ya. Menstruasi, kan itu nggak tahu ya, setiap perempuan tuh menstruasinya beda-beda Om. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Yang bahaya itu sebenarnya yang banyak sih, karena kan berarti sel darah merahnya dia keluar banyak. Berarti kan memang untuk menggantinya pun lebih banyak kayak gitu. Jadi bukan yang nakutin ya, tapi bukan hal yang nggak mungkin untuk terjadi lagi kayak gitu. Apalagi kalau nanti juga ada siklus melahirkan, ya ada nifas, ada menyusui seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan lagi. Jangan karena udah ditransfusi sekian banyak, merasa aman udah gitu merasa ya, aman, udah makannya tidak diperhatikan, asupan zat besinya dicuekin gitu kan. Terus ini ada yang menarik nih, keluar dari dari anemia nih ya, nggak apa-apa ya Mbak Desi ya. Ini dari Makia FJ, ya. Bagaimana sih cara mengecilkan paha, pantat dan perut? Guys, kemudian makanan apa yang baik dikonsumsi dengan dalih ingin kurus tapi tak mau diet ketat? Wow, gitu kan. Sebenarnya problemnya ini ya, gitu kan. Ingin makan banyak, batin gitu ya. Jadi mengecilkan paha, lengan, gitu lengan, kan. perut, bokong, gitu. Tapi terus mungkin makanan apa sih yang bagus untuk dikonsumsi, gitu kan? Ini sih harus komplit. Konsul ya. Iya, harus konsul ya sebenarnya. Sebenarnya kalau emang mau program pun ini dia harus komplit. Jadi nggak cuma dari makanan Om. Oh gitu ya. Jadi dia memang harus ngebentuk dari aktivitas fisik. Misalkan memang badan dia perlu intervensi gym, mau nggak gym aja gitu. Karena untuk ngecilin bagian-bagian seperti yang dia sebutkan itu nggak bisa cuma sekedar makan aja ya. Apalagi sampai mau jadi bagus itu harus dibantu dengan olahraga yang lebih intens gitu. Alasan aja nggak mau diet tapi badan pengen bagus ya. Iya. Gitu kan. Oke, jadi untuk Makia FJ ya, jadi lebih baik nanti konsul aja. Ditunggu kedatangannya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi di situ nanti
Anda bisa konsultasi banyak tentang gizi ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang mungkin masih ingin bertanya ataupun kita ngobrol-ngobrol dengan ahli gizi ya yang ada di kami, baik itu tentang anemia ataupun tentang makanan sehat, boleh silakan di kolom komentar ataupun nanti apabila masih tetap berlanjutan bisa datang ke kami di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Mbak Desi, terkait dengan betul ya dengan pandemi ya, masih pandemi yang sekarang. Udah apa sih namanya? Mungkin lebih banyak di rumah kayak gitu kan. Yang asupan gizinya saya rasa banyak sekali orang-orang yang pekerjaannya pun ya terkait dengan. Nah, kalau tadi kan Mbak Desi bilang misalnya dengan daging kayak gitu kan, karena mungkin agak berat ya. Tidak semua orang betul, tidak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Ada nggak sih dari ini orang-orang yang mengerti tentang gizi gitu kan, makanan yang murah, yang sederhana gitu kan, tapi untuk zat besinya memang banyak gitu loh. Kayak itu. Daging mah emang mahal sih ya Om ya. Cabai aja mahal Om sekarang cabai. Betul, daging mahal kan, lumayan lah di angka 100 sekian gitu ya, untuk banyak anak kayaknya ini banget gitu. Mungkin ada nggak sih yang ternyata memang murah gitu, tapi dia kandungan zat besinya oke gitu kan. Kayak gitu. Tadi kan nggak cuma daging ya Om, ya. Banyak sumber lain loh tadi aku sebutkan, ada hati ayam itu murah loh. Hati ayam tuh murah ya. Ikan sekilo itu bisa dapat berapa ekor, bisa buat berapa kali makan ya Om. Dia ikan laut, ikan tawar itu yang penting ikan basah. Ikan teri gitu? Ikan teri itu lebih ikan teri apa nih, basah? Yang basah gitu? Sama, tapi dia lebih banyak ke kalsium sih. Ke kalsium itu karena tulangnya kan dia lumayan tuh untuk membantu asupan kalsium gitu. Tapi lebih ke ikan-ikan yang emang berdaging aja gitu ya. Yang merah gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah lihat, gak usah khawatir. Bisa harus makan daging dan sebagainya, tidak juga, tapi bisa dengan hati ayam yang memang sangat murah sekali gitu kan. Dan itu bagus banget loh. Dan bagus banget ya untuk menambah itu. Jadi selain konsumsi makanan, kemudian kalau memang memungkinkan atau memang dibutuhkan dengan suplemen ya kayak gitu. Ya, oke. Masih ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan? Sudah nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaannya? Sebenarnya Mbak Desi menarik sekali untuk tema kita hari ini ya, menyangkut dengan remaja karena remaja itu kan memang generasi penerus, aset bangsa gitu kan, dimana kalau misalkan remajanya dari sekarang sudah sehat, nah untuk kedepannya mungkin akan lebih baik gitu kan. Tapi sekarang remaja-remaja sekarang untuk makanan sehat agak sulit ya, mereka itu mengkonsumsi makanan sehat ya. Gitu kan? Kayak gitu, apalagi banyak makanan-makanan yang memang rendah zat besi ya, dan enak gitu. Lebih banyak lemaknya malahnya, mungkin lebih banyak karbonya aja kan, kayak gitu kan. Lebih banyak lemak sih Om. Tuh anak-anak remaja sekarang kayaknya berbeda ya gitu kan. Gimana sih, mungkin ada nggak sih trik-trik khusus untuk remaja nih biar mereka itu tertarik gitu loh untuk mengkonsumsi makanan-makanan, sebelum kita memberikan informasi tentunya ya perlunya zat besi dan sebagainya gitu kan untuk remaja. Kemudian ada nggak sih trik-trik lain mungkin untuk ya ibu-ibu di rumah yang mempunyai anak remaja gitu kan. Saya rasa pasti anak-anak remaja pasti banyaknya GoFood, makanan yang junk food ya, siap saji seperti itu, yang kita tidak tahu kualitas, benar nggak, asupan gizinya seperti itu. Ada nggak sih tips-tips mungkin untuk mensiasati kayak gitu? Selain susu. Karena memang ya kalau ada anak remaja, mungkin Mbak Desi belum punya anak remaja ya. Iya benar-benar. Gitu kan? Saya belum punya anak remaja sih, tapi ya itu sih sebenarnya tantangan pemerintah ya. Nah itu ya. Itu tantangan pemerintah salah satunya, karena emang karakter dari anak-anak remaja Indonesia sendiri yang kayak gitu. Makanya kalau secara global ya kan emang promosi kesehatan ini ya, itu tugas kami sebagai PKRS memberikan edukasi ke masyarakat. Itu makanya tahun ini memang tujuannya itu kan untuk menyebarluaskan itu. Dan itu juga udah dikuatkan juga ke sekolah-sekolah ya, promosi kesehatannya. Jadi udah langsung mableng gitu ke anak-anak remaja di sekolahan gitu. Kalau untuk ibu-ibu di rumah ya tetap sih seperti biasa sih Om ya. Mungkin lebih kayak modifikasi resep, modifikasi menu. Jadi anak tuh tetap dapat makan enak kayak yang dia suka. Mungkin emang
emang masih dalam batasan lemak yang oke, yang bisa diterima, yang boleh diperbolehkan, tapi enak, dan zat besinya juga dapat kayak gitu. Disajikan sedemikian rupa biar menarik gitu kan. Itu. Dan lebih dikasih pengertian kepada anaknya. Gitu, lebih dijelaskan ya seperti Oke, sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, demikianlah penjelasan dari Mbak Desi tentang anemia gitu kan, tentang anemia di mana temanya remaja sehat bebas anemia. Dan di masa pandemi ini mungkin kami informasikan atau kami memberikan informasi kepada seluruh sahabat RSUD Lewiliang, jangan lupa untuk 5M ya, yaitu selalu memakai masker, jangan lepas kemanapun Anda berada, kemudian selalu mencuci tangan, baik itu dengan memakai sabun di air yang mengalir atau dengan hand sanitizer, dan selalu dibawa kemana-mana untuk hand sanitizernya. Kemudian selalu menjaga jarak ya, selalu menjaga jarak, mengurangi mobilitas, lebih banyak di rumah, lebih baik tinggal di rumah ya. Kemudian yang satu lagi adalah selalu menghindari kerumunan. Seperti itu, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya Allah. Gitu kan, karena sangat mengganggu sekali aktivitas kita ya. Mbak Desi, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Share-nya tentang anemia. Iya. Bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat RSUD Lewiliang tentunya, dan mungkin sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang menginginkan informasi tentang apapun itu, silakan tulis ataupun silakan chat di kolom komentar ya, nanti akan kita tindak lanjut ataupun akan kita bahas berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Desi, sukses ya terus untuk GJ RSUD Lewiliang. Amin. Dan untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang ingin konsul di hari Senin sampai dengan Jumat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan cinta. RSUD Lewiliang.